Memprihatinkan, pasca AHY gagal play victim, kader Demokrat ramai-ramai pindah partai. Ditulis oleh Ferry Padli di Seward.com. Konon katanya, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, barang siapa yang harinya lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang harinya sekarang lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia celaka. Artinya, kita memang dituntut untuk selalu berbuat lebih baik lagi dari hari ke hari kalau mau beruntung. Kalau tidak, ya antara dua pilihan. Kalau gak merugi, celaka. Itu saja. Lantas bagaimana dengan Partai Demokrat? Apakah semenjak kehadirannya hingga kini semakin membaik? Atau justru sebaliknya? Ternyata, pembaca Seward bisa lihat sendiri bagaimana kondisi partai itu kini. Memprihatinkan. Pertama, kita bisa lihat bagaimana perolehan suaranya dari pemilu ke pemilu. Karena salah satu indikator kesuksesan suatu partai adalah seberapa banyak suara yang berhasil diperoleh. Di pemilu 2009 merupakan masa kejayaan partai ini. Partai Demokrat kala itu berhasil menjadi partai pemenang dengan meraih suara sebanyak 20,4% dan menguasai seperempat lebih atau sekitar 26,4% kursi di DPR. Di pemilu 2014, partai berlambang bintang Mercy itu mulai bisa disebut celaka karena perolehan suaranya lebih buruk dari pemilu sebelumnya, yakni hanya mampu mendapatkan 10,19% suara saja. Artinya, nyaris setengah suara partai itu hilang atau pindah haluan entah kemana. Di pemilu 2019 yang lebih parah lagi, partai ini hanya memperoleh suara 7,77%. Berada di posisi ke-7 dari 9 parpol yang lolos ke Senayan. Artinya sudah di ujung tanduk. Kalau berdasarkan kutipan di atas, ini namanya celaka kuadrat. Mendapatkan nilai lebih buruk 2 kali berturut-turut. Seharusnya, hasil pemilu 2014 bisa dijadikan bahan evaluasi oleh Partai Demokrat. Kenapa perolehan suara bisa menurun? Malah blunder, melakukan hal-hal yang merugikan partai, seperti yang dilakukan oleh Andi Arief, mengatakan Prabowo Jenderal Kardus, yang dibalas oleh Arief Puyono, SBY Jenderal Babar. Kemudian, kesalahan lain Partai Demokrat adalah tidak tegas dalam memberikan dukungan kepada Prabowo. Akhirnya, pendukung Prabowo pun jadi bingung. Partai ini serius gak sih memenangkan capres yang saya dukung? Begitulah kura-kura yang ada di benak mereka. Sehingga mereka pun pindah ke lain hati dengan memilih partai yang benar-benar terlihat ingin memenangkan Prabowo. Contohnya PKS dan Gerindra. Lantas, apalagi penyebab perolehan suara Partai Demokrat yang lebih buruk dari hari kemarin itu? Tentu ada banyak. Di antaranya yang paling kentara adalah slogan katakan tidak pada hal korupsi itu. Banyak kader Partai Demokrat yang bisa dibilang tidak konsisten antara perkataan dan juga perbuatannya. Tentu kita masih ingat bagaimana iklan partai itu yang menyuarakan perlawanan terhadap korupsi kala itu. Hingga kata-kata dalam iklan tersebut, katakan tidak pada korupsi, begitu familiar di masyarakat. Tidak lama berselang, beberapa bintang iklan itu malah ditangkap KPK karena korupsi gede-gedean, seperti Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, dan Angelina Sonda. Sampai-sampai peneliti CSIS, J. Kristiadi menyarankan, sebaiknya Partai Demokrat mengganti slogannya tersebut dengan tobat korupsi. Karena memang sudah gak relevan lagi. Sekarang, sebenarnya masih ada waktu untuk Partai Demokrat berbenah. Apalagi pemilu masih cukup lama, yakni 3 tahun lagi. Masih bisalah mengatur strategi serta menjalankannya untuk menaikkan citra partai yang sudah terlanjur rusak itu. Lantas bagaimana caranya? Tentu tidak bisa dengan menggunakan cara-cara lama lagi, seperti beriklan di TV dengan menampilkan diri bak pahlawan anti korupsi padahal tidak, karena kalau itu dilakukan pasti akan ditertawakan oleh warga asli dan warganet. Begitupun dengan jurus play victim yang biasa digunakan oleh SBY, sudah tidak laku lagi dijual di Indonesia. Sekarang, orang memilih entah itu kepala daerah, presiden, dan anggota legislatif karena 2 faktor. Kalau nggak karena uang, ya karena rekam jejaknya. Tidak ada lagi yang karena kasihan. Karena kalau orang memilih karena faktor kasihan, tentu kursi DPR kita sudah lama dikuasai oleh kaum gelandangan,
tunawisma, pengemis, dan lansia terlantar. Ternyata yang dilakukan oleh AHY masih sama dengan bapaknya dulu, yakni mengeluarkan jurus baper di hadapan publik. Baru-baru ini di hadapan para awak media ia berkeluh kesah tentang bagaimana sulitnya menjadi ketua umum Partai Demokrat. Salah satu masalah yang dihadapinya adalah ada beberapa orang diduga hendak mendongkelnya dari posisi ketua umum itu. AHY pun membongkar inisial orang-orang yang ingin dia mundur dari kursi Demokrat 1 tersebut. Di antaranya, kader Partai Demokrat aktif, mantan kader Partai Demokrat, dan Muldoko. Dengan menyampaikan itu, tentu ia berharap orang-orang akan merasa kasihan atau iba kepadanya. Sehingga satu persatu warganet dengan ikhlas hati menjadi simpatisan Partai Demokrat dan mendukungnya sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Tapi ternyata faktanya tidak demikian, Ferguson. Malah yang terjadi, satu persatu anak buahnya pergi meninggalkan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Beberapa kader Partai Demokrat malah pindah ke Partai Golkar. Tidak hanya kader biasa, tapi Ketua Demokrat Jeneponto dan mantan Ketua DPRD Jeneponto yang sebelumnya kader Demokrat juga disematkan atribut Partai Golkar. Mantan anggota DPRD Jeneponto dari Partai Demokrat, Ikram Iskandar, malah ditetapkan sebagai PLT Ketua DPD Golkar Jeneponto. Kan gak asik banget ditinggalkan kader. Hahaha. Sekali lagi, sungguh memprihatinkan kondisi Partai Demokrat saat ini. Memang sudah saatnya ketuanya diganti. Kalau AHY gak mau Coba tanya Gub Khofifah, lebih berfaedah bendungan Jokowi atau Museum SBY? Ditulis oleh Manuel di seaworld.com. Di Pacitan, kampungnya SBY, Joko Widodo lagi-lagi mempertontonkan kebahduran dan kepemimpinan yang luar biasa dalam memikirkan rakyat Indonesia. Di kampung SBY, Jokowi meresmikan bendungan Tukul yang bisa digunakan oleh masyarakat petani untuk mengairi sawah sepanjang tahun. Dari setahun 2 kali penanaman, bendungan yang merupakan proyek strategis bangsa Indonesia ini akan menaikkan efisiensi dan efektivitas penanaman padi. Dalam setahun, Jokowi optimis bisa 3 kali penanaman. Artinya, keuntungan bisa naik paling banyak 50%. Sedangkan Museum SBY, coba tanya Khofifah, dia ada di 2 event tersebut, pasti bisa menjawab. Setidaknya, kalau dihitung-hitung bendungan Tukul yang kemarin baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, bisa memberikan dampak bagi ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu masyarakat petani di sana secara langsung. Jika puluhan ribu petani bisa disejahterakan secara langsung, maka akan terjadi reaksi rantai alias chain reaction. Chain reaction yang dimaksud adalah kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, karena bicara tentang padi, bicara tentang lumbung pangan. Bicara tentang padi, kita bicara tentang ketahanan pangan. Bicara tentang padi, kita juga bicara tentang stabilitas nasional. Perut-perut masyarakat Jawa Timur pun akan terjamin. Tidak perlu takut kekurangan makanan, karena Joko Widodo adalah orang yang memiliki mata lebah, bukan mata lalat. Kalau mata lalat, artinya Jokowi hanya melihat keburukan dalam setiap kebaikan. Dimanapun lalat ditempatkan, yang dicari selalu sampah. Inilah para kadrun dan SJW. Sedangkan Joko Widodo ini memiliki mata lebah. Dimanapun lebah ditempatkan, mau di tempat sampah sekalipun, dia akan mencari madu. Artinya, Joko Widodo selalu melakukan kebaikan di tengah-tengah keburukan yang ia dapatkan. Inilah tipe pemimpin yang kita miliki. Sedangkan ada yang memiliki mata lalat. Di dalam kebaikan pemerintahan, lalat selalu mencari-cari kesalahan. Masa bencana yang terjadi disebut-sebut karena serakah? Ya, ada benarnya sih, tapi nggak tepat dikatakan sekarang. Nggak lihat negara lain yang ada di Ring of Fire juga mengalami bencana? Lagi pula kalau bicara banjir karena ulah manusia, bukankah itu terjadi di Jakarta? Lihat itu Anies, inilah mentalitas oposisi kita. Tapi ya sudahlah, biarkan saja mereka terus mengkritik. Toh, yang penting nggak rasis dan radikal. Semoga ya. Selama ini kita tahu bahwa Indonesia ini masih sering impor beras dari Thailand. Padahal di Indonesia sendiri, kita memiliki tanah yang subur untuk menanam padi. Tapi entah kenapa di era sebelum Jokowi, mereka kelihatannya lebih suka impor.
Masalah bukan sekedar politik, tapi niat. Niat untuk berdiri di kaki sendiri sangat terasa di era Jokowi. Pak Jokowi melihat bahwa ada yang kurang selama kemerdekaan Indonesia. Kurang niat untuk membangun peradaban yang lebih baik. Membangun peradaban kunci awalnya adalah di pembangunan infrastruktur. Infrastruktur di Indonesia masih jauh dari sempurna dan masih terbelakang. Inilah yang membuat visi Joko Widodo di periode pertama sangatlah jelas, membangun peradaban lewat infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dikebut gila-gilaan, tidak ada kata tidur. Kementerian PUPR di bawah Basuki Hadi Mulyono pun lembur terus. Mengurus proyek dan sambil mengurus proyek harus tetap bersih. Karena KPK sekarang lagi suka nyari-nyari masalah sama kementerian, bukan sama Anies. Sekarang ini kita menikmati buah dari apa yang Joko Widodo kerjakan satu persatu. Bendungan di seluruh Indonesia dibangun. Di daerah-daerah yang sedikit curah hujan dalam 1 tahun, Jokowi fokus. Di NTT, Jokowi bangun bendungan raksasa. Di Papua, Jokowi bangun jalan infrastruktur untuk memudahkan BBM satu harga. Di berbagai tempat, Jokowi membangun pos-pos infrastruktur dengan kebutuhan masing-masing yang sangat spesifik. Selama ini kita tahu bahwa dia adalah the man of building. Dia memastikan seluruh rakyat mendapatkan pemerataan. Di Jawa Timur, Pacitan, kampungnya SBY, Jokowi menunjukkan kegagahannya. Jawaban atas nyinyiran Demokrat selama ini soal Omnibus Law, buzzer dan sebagainya langsung dibungkam oleh kerja Jokowi. Apa sih yang bisa dibanggakan dari kepemimpinan SBY? Saya sih nggak melihat apa-apa yang bisa dibanggakan. Jokowi menjawab kebutuhan rakyat, sedangkan SBY, saya kira cukup sampai di sini. Kita bisa melihat perbedaan mutlak antar dua pemimpin yang hidup dalam satu zaman. Begitu